Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Rahmawati Kono. Saya dari kelas 5B, dan pada video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang style of speech. Nah, jadi style of speech ini terdapat dalam mata kuliah saya di English Department, yaitu Social Linguistic. Jadi saya akan langsung menjelaskan tentang style of speech. Pada video kali ini atau di dalam style of speech tersebut, kita mempunyai 3 topik. Yang pertama adalah style of speech, yang kedua ada style, dialects, dan registers, dan yang ketiga ada style of message. Kita akan pindah pada yang pertama, yaitu style of speech. Apa sih itu style of speech? Nah, jadi sebelum kita masuk dalam penjelasannya, kita harus kaji dulu nih dari style dan juga apa itu speech. Nah, jadi style, seperti yang kita ketahui, style adalah cara atau gaya. Kayak contohnya nih ya, kayak stylenya seseorang dalam berpakaian, cara dia berpakaian ke kampus, ke pasar, atau dia berpakaian di rumah seperti apa. Nah, begitu juga dengan speech. Apa sih itu speech? Speech itu berkomunikasi atau mengatakan sesuatu, kita bercerita ya. Jadi kalau kita jelaskan ya, apa sih itu style of speech? Karena style itu gaya atau cara, dan speech itu berbicara atau berkomunikasi, maka style of speech adalah cara seseorang dalam berkomunikasi. Nah, di dalam materi yang saya dapatkan ya, yang saya kutip dari Google, mengatakan bahwa menurut Joss pada tahun 1976, gaya berbicara adalah bentuk bahasa pembicara yang digunakan, dan penggunaan tersebut bergantung pada tingkat formalitas. Nah, kalau menurut Joss nih ya, saat kita berbicara atau kita berkomunikasi dengan seseorang, gaya kita itu tergantung dengan formalitasnya kita, dengan siapa kita berbicara. Nah, kayak kita berbicara dengan seorang dosen, atau kita berbicara dengan teman, atau kita berbicara dengan keluarga kita. Nah, pasti gaya berbicara kita tuh berbeda-beda. Bagaimana tingkat formalitasnya kita berbicara dengan dosen itu seperti apa, dengan teman kita itu seperti apa, dengan keluarga kita itu seperti apa. Nah, itulah yang dinamakan dengan style of speech. Bagaimana kita berbicara dengan lawan bicara kita, tergantung dengan formalitas atau dengan umur dan juga dengan jabatan seseorang. Nah, itu dia style of speech. And then next we will move to style, dialects, and registers. Kita bahas dari style dulu ya. What is the meaning of style? Jadi teman-teman, di dalam style terdapat beberapa types of style, yaitu ada frozen style, ada formal style, ada consultative style, dan juga ada casual style. Yang pertama ada frozen style. Frozen style adalah gaya berbicara yang beku atau yang kaku. Nah, jadi ada 5 style yang di dalam pokok pembahasan atau materi pada hari ini. Si frozen style ini merupakan style atau gaya berbicara yang paling formal di atas yang formal. Nah, kalau formal ada di sini ya, tingkatannya ini. Nah, si frozen style ini ada di atas tingkatannya si formal. Nah, biasanya si frozen style ini digunakan saat atau pada waktu-waktu seperti seorang presiden atau acara-acara internasional, seorang presiden yang berbicara dengan pemerintah atau dengan kolega-kolega lainnya. Nah, itu menggunakan cara berbicara yang sangat-sangat kaku atau sangat-sangat yang emang formal di atasnya formal. Contoh lainnya juga saat seorang pengacara berbicara di pengadilan. Jadi mereka sangat menjaga tutur kata mereka, tidak terjadi pengulangan atau hal-hal lainnya yang mengandung atau mengundang kesalahan. Dan juga di dalam frozen style ini sangat sopan ya guys, karena yang emang di atasnya si formal ya udah emang klop banget, formalnya yang emang di atas rata-rata gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu formal style. Nah, kan tadi udah saya jelaskan nih bahwa yang mana frozen style merupakan style yang berada di atasnya formal. Berarti kalau formal berada di bawahnya si frozen style. Kalau formal ini emang ya formal yang kayak emang masih sopan banget, tapi masih ada satu tingkat di bawahnya si frozen. Biasanya si formal style ini digunakan saat di kantor, di sekolah, atau contoh lainnya tuh kayak siswa bersama guru, mahasiswa bersama dosen, atau dosen bersama dosen. Biasa kan tuh orang cara atau tuturnya tuh dijaga. Nah, saat kita menjaga tutur kata kita, itu masih
berada di lingkup atau stylenya si formal. Biasa kita juga dengar ya kalau biasa nge-MC. MC itu biasanya tuh make gaya yang formal dan juga ada yang non formal ya kan. Nah, si formalnya ini formal dalam ber-MC. Nah, itu stylenya harus menggunakan si formal yang kayak menjaga etika, kayak tutur katanya emang yang harus yang formal banget ya, emang sopan banget, tertata rapi dan juga teratur. Begitulah dengan formal style. Formal style itu masih teratur dan juga etikanya masih dijaga dengan rapih banget. Nah, yang ketiga adalah consultative style. Nah, di consultative style atau yang dikenal dengan gaya berbicara yang semi formal. Gaya berbicara ini biasa kita gunakan di dalam diskusi kelompok atau saat kita berbicara dengan orang yang lebih tua tapi udah kenal banget gitu. Kayak kakak kita biasa menggunakan kata-kata atau bahasa yang semi formal, kayak contohnya nih ya. Oh ya, tunggu bentar. Masa sih? Nah, itu kan udah kayak keluar dari ranahnya formal ya, tapi masih semi formal karena tingkat kesopanannya masih kita jaga gitu. Nah, selanjutnya ada casual style. Pasti teman-teman udah familiar dengan kata casual atau santai. Kayak cara berpakaian yang casual, cara berpakaian ke pantai, itu seperti apa. Nah, kalau di style of speech juga ada casual style dalam berbicara atau berbicara yang santai. Contohnya saat kita berbicara dengan teman kita bakalan menggunakan atau memakai kata-kata yang lebih casual, yang lebih santai. Kita juga biasa menggunakan slang word atau kata-kata yang lebih gaul gitu ya. Nah, dan yang terakhir dalam style itu ada intimate style. Nah, di intimate style ini biasa kita akan berbicara dengan orang-orang atau dengan lawan berbicara kita, tapi pokok atau pembahasannya itu tentang hal-hal yang privacy. Jadi, namanya aja intimate atau hal-hal yang emang yang intim gitu, yang nggak harus banyak orang tahu gitu kan. Contohnya ya curhat, kita akan curhat dengan orang yang kayak udah kita percaya. Nah, begitu juga dengan intimate style, kita akan berbicara dengan orang terkait dengan privacy kita. Jadi itulah yang dimaksud dengan intimate style. Now we will move to dialect. What is the meaning of dialect? Jadi, dialek adalah berbagai macam gaya bahasa yang berdasarkan dengan wilayah atau kelas sosial yang ada di Inggris. Nah, Indonesia sebenarnya juga mempunyai beberapa dialek ya, atau gaya bahasanya mereka tergantung dengan daerah atau wilayah tersebut. Nah, kalau di Inggris juga sama punya dialek ya, dari wilayah atau regionalnya mereka dan juga dari kelasnya mereka, mungkin kayak pejabat atau orang-orang yang berkedudukan lebih tinggi daripada yang di bawah biasanya juga memiliki dialek-dialek yang berbeda. Nah, itu juga dapat ditandakan dan mereka juga dapat membedakan dialek-dialek tersebut. Nah, di dialek juga terdapat beberapa poin, yaitu regional dialek, ada juga ethnic dialek, ada sociolect dialek, dan juga ada aksen. Nah, saya akan menjelaskan dari keempat poin yang ada di dialek. Pertama, ada regional dialek. Nah, regional dialek atau dialek daerah yaitu variasi subkelompok bahasa yang terkait dengan wilayah geografis tertentu disebut dengan dialek regional. Nah, di sini regional dialek adalah dialek dari daerah mereka masing-masing. Contohnya, dialek regional termasuk di dialek Amerika Serikat Selatan dan 3 dialek Jerman di Eropa. Contohnya, Jerman rendah, tengah, dan juga tinggi. Tadi juga saya jelaskan ya, di dialek, pengertian dialek itu berdasarkan dengan kelasnya mereka. Nah, untuk regional dialek ini, dialeknya berdasarkan daerah, juga terdapat kayak standar-standarnya dari rendah, menengah, ke yang tinggi gitu. Jadi dialek di Inggris ini berdasarkan dengan selain dari daerahnya mereka juga berdasarkan dengan kedudukannya mereka. Nah, yang kedua yaitu ethnic dialek. Nah, pada kali ini yaitu merupakan subkelompok yang berkaitan dengan etnik dari kelompok tersebut. Jadi dialeknya berdasarkan etnik yang ada di kelompok tersebut. Nah, yang ketiga adalah sosialek dialek. Nah, biasa pada sosialek dialek ini berdasarkan dengan subkelompok yang berdasarkan dengan
tingkat sosialnya mereka dengan dalam bentuk apapun ya, tapi dalam ranah bersosial. Biasanya juga dibedakan dalam bentuk kelamin, bentuk umur, dan juga hal-hal sosial lainnya. Nah, itu disebut juga dengan sosiolek dialek atau dialek berdasarkan tingkat sosialnya mereka. Nah, yang keempat yaitu aksen. Nah, dalam dialek juga memiliki aksen atau variasi seseorang dalam style of speech. Nah, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa aksen itu pasti ada di dalam satu orang dalam gaya berbicaranya. Pasti orang tersebut memiliki aksen atau variasi atau gaya seseorang dalam berbicara. Nah, aksen juga merupakan perbedaan fonetik atau pengucapan antar kelompok yang menghasilkan aksen yang berbeda-beda. Nah, itu saya katakan tadi, pasti dalam kelompok, aksen itu pasti ada dalam satu orang atau dalam satu kelompok. Bisa juga orang tersebut memiliki aksen yang berbeda-beda. Saya memiliki aksen yang berbeda dengan orang tersebut, dan orang tersebut memiliki aksen atau gaya berbicara yang berbeda dengan orang tersebut. Biasanya berdasarkan perbedaan tersebut berdasarkan daerah mereka, suku mereka, kelasnya mereka, dan juga hal-hal yang lain yang menjadi faktor atau pemicu perbedaan aksen dari orang-orang tersebut. Nah, kita akan pindah pada poin ketiga pada topik kali ini, yaitu registers. What is the meaning of registers? So, registers adalah penuturan seseorang yang akan berbeda di setiap situasinya. Contohnya nih ya, saat saya bercerita atau gaya saat saya berbicara, saat berada di depan kelas akan berbeda dengan gaya saya berbicara pada saat saya berkomunikasi dengan teman saya. Contoh lainnya, gaya berbicara saya pada saat wawancara akan berbeda dengan gaya saya berbicara pada saat saya berbicara dengan adik saya. Mungkin pada saat wawancara saya akan menggunakan frozen style atau yang paling beku, yang paling formal di atas formal. Akan berbeda dengan saya berbicara dengan adik saya. Mungkin akan membahas yang intim atau intimate style, atau juga saya akan menggunakan casual style yang lebih santai. Nah, itu dia yang dimaksud dengan registers. Cara saya berbicara atau cara seseorang berbicara akan berbeda berdasarkan situasi yang sedang ia alami atau keadaan yang sedang ia jalani, seperti itu. Nah, sekarang kita berada pada last topic atau topik ketiga, yaitu the style of message. Jadi kita akan membahas tentang style of message, yaitu tentang bagaimana cara kita dalam memaknai sesuatu, dalam mengatakan sesuatu, mengungkapkan sesuatu. Nah, dalam style of message ini merupakan gaya atau cara di mana sesuatu ditulis yang bertentangan dengan makna yang tertulis. Jadi kayak kita akan mengungkapkan atau berbicara atau menyampaikan message, tapi berbeda dengan apa yang kita tulis. Namun secara tertulis keduanya sangat terkait erat. Sebagai paket makna teks, gaya mempengaruhi kesan pembaca terhadap informasi itu sendiri. Nah, style of message atau gaya mempengaruhi kesan pembaca terhadap informasi itu sendiri. Nah, gaya kita atau cara kita, body language-nya kita, atau style of message-nya kita juga dapat sebagai sarana atau tempat atau cara kita menyampaikan informasi tersebut. Kayak body language-nya kita kayak seperti ini, memberi dan juga meminta, atau body language yang lain yang kayak memperagakan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, gaya dalam penulisan ini termasuk diksi atau nada. Tujuan utama dalam mempertimbangkan gaya adalah untuk menyajikan informasi dengan cara yang sesuai untuk audiens dan tujuan penulisan. Nah, di sini konsistensi sangat penting dan mengubah gaya dapat mengalihkan perhatian pembaca. Nah, itu adalah beberapa penjelasan tentang the style of message atau cara kita memberikan informasi entah lewat body language-nya kita atau hal-hal yang bisa memberikan informasi dengan cara-cara yang menggunakan isyarat seperti itu. Jadi itulah dia teman-teman pemaparan saya terkait dengan style of speech yang di dalamnya ada style, ada dialect dan juga registers, dan juga tak lupa ada style of message. Sudah saya sampaikan dan juga sudah saya paparkan.
Semoga teman-teman di rumah dapat mengerti atau paham dengan apa yang saya katakan tadi, dan juga mohon maaf apabila ada salah dalam penuturan kata saya atau body language saya yang mungkin menyinggung teman-teman yang ada di rumah. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video.